Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, urapi hati kami, telinga kami, pikiran kami. Biarlah firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali di BCC Online di minggu ketiga pada tanggal 21 Juni 2020. Baik, hari ini saya akan memberi tema dalam sharing saya adalah jangan terburu-buru. Kenapa saya beri tema pada hari ini adalah jangan terburu-buru? Karena zaman sekarang, pada saat ini, pada kondisi saat ini, banyak daripada kita termasuk mungkin saya secara pribadi, maunya semuanya segala serba cepat, serba instan, terburu-buru dan tidak sabar, ya kan? Seperti contoh kalau kita lihat di jalanan, mobil, motor, angkutan umum, mereka kan berlomba-lomba secepatnya tanpa memperdulikan kiri dan kanan. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa sampai di tempat tujuan dengan cepat, dengan tepat waktu. Ya, sampai kadang-kadang mungkin tanpa kita sadari, cara kita berbicara pun ikut-ikutan jadi cepat. Karena apa? Tuntutan. Karena apa? Terbawa menjadi kebiasaan, ya, menjadi satu habit. Terburu-buru itu adalah tindakan yang tidak baik. Karena apa? Karena dia itu adalah suatu tindakan yang tidak memikirkan pada saat diambil tindakan itu tanpa dipikirkan apakah tindakan itu baik atau tidak baik. Kita buka di Amsal 19 ayat 2. Saya bacakan saudara-saudara. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Saya tekankan lagi yang di 2B ya saudara-saudara. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Di firman Tuhan pun dikatakan dan ditulis bahwa orang yang tergesa-gesa, orang yang terburu-buru itu akan lebih sering salah langkah, ya kan? Kita sering tergesa-gesa, terburu-buru dalam hidup ini, yang kadang-kadang membuat apapun keputusan kita, apapun yang langkah yang kita ambil, itu mengalami berbagai masalah yang akhirnya menyebabkan penyesalan di kemudian hari. Seperti ada pepatah atau yang seperti begini, semua sudah tahu saya rasa. Kadang-kadang kita bilang begini, ada satu masalah dan kita bilang nasi sudah menjadi bubur. Yang artinya sudah tidak ada harapan lagi, yang artinya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Tetapi yang luar biasanya anak-anak zaman sekarang dengan mereka punya kemajuan pikiran, dengan kepandaian mereka kan menjawab begini, walaupun nasi sudah menjadi bubur, tetapi bubur itu kalau dia ramu dengan baik, ditambah dengan cakwe, ditambah dengan
daging, ya kan, ditambah dengan sayur-sayuran, itu akan menjadi bubur yang nikmat. Itu menjadi makanan favorit semua orang gitu loh. Termasuk mungkin saya, Bapak dan Ibu, mungkin kita semua yang berada di rumah, ya kan? Tetapi makanya saudara-saudara diajarkan bahwa kenapa bisa ada kata-kata nasi sudah menjadi bubur. Berarti semua daripada kita itu sebenarnya tahu bahwa tindakan yang tergesa-gesa atau terburu-buru itu lebih banyak persentasinya itu mengarah kepada salah, mengarah kepada penyesalan yang tidak bisa kita perbaiki lagi. Sekarang kita mau belajar apa sih sebenarnya sih yang membuat orang terburu-buru atau membuat orang tergesa-gesa, ya kan? Apalagi di zaman sekarang, di tahun 2020 yang semuanya serba cepat. Baik, di sini saya catat adalah apa yang membuat orang itu tergesa-gesa. Yang pertama, tuntutan dan budaya yang serba cepat. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita masuk di dalam budaya yang serba cepat. Kita masuk di dalam keadaan yang menuntut kita untuk bertindak cepat. Untuk menuntut kita untuk kadang-kadang mengambil langkah yang cepat. Walaupun itu kadang-kadang salah. Contohnya, mulai dari bangun tidur, ya kan? Kadang-kadang boro-boro untuk berpikir berdoa, ya kan? Boro-boro berpikir untuk saat teduh, ya kan? Pada saat bangun tidur, langsung buru-buru mandi, ya, dan bersiap-siap untuk pergi ke kantor, ya kan? Bangun tidur aja tidak berdoa, apalagi pada saat melangkah keluar daripada rumah, itu apalagi mereka pasti lupa untuk berdoa. Karena apa? Terburu-buru, ya kan? Itu yang pertama yang membuat orang tergesa-gesa. Dan yang kedua adalah sifat yang tidak sabar. Kita buka di Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19. Saya bacakan ya, Bapak dan Ibu. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Saya ulangi lagi. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ya kan? Karena apa? Kalau kita cepat berkata-kata, cepat untuk marah, kita tidak mendengarkan orang dulu berkata seperti apa. Itu apa? Itu adalah sifat-sifat yang tidak sabar, yang akhirnya itu akan memicu pertengkaran, yang akhirnya itu akan membuat perselisihan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Itu yang kedua, sifat tidak sabar. Dan yang ketiga, apa yang membuat orang tergesa-gesa? Tidak disiplin. Ini tidak dewasa, tidak anak-anak, tidak remaja. Kadang-kadang mereka masih mempunyai sifat yang tidak disiplin. Contohnya dalam hal apa? Mengatur waktu. Itu adalah hal yang setiap hari kita temui, setiap hari kita harus hadapi, dan setiap hari harus kita lakukan. Tetapi seringkali kita lalai. Kita tidak disiplin dalam mengatur waktu yang ada. Sering mengulur-ngulur atau menunda-nunda pekerjaan. Ya kan? Wah, nanti dulu lah. Masih banyak waktu kok. Apalagi kita sekarang masih stay at home. Masih panjang, masih 24 jam. Nanti aja sore. Nanti setelah sore, oh nanti aja gitu loh malam gitu. Setelah malam, oh masih ada besok pagi. Padahal deadline-nya besok siang. Yang mengakibatkan kita terburu-buru. Padahal kalau kita tepat di dalam disiplin, tepat di dalam mengatur waktu yang ada, mungkin kita selesaikan waktu itu dengan cepat, kita selesaikan pekerjaan itu dengan baik. Sisa waktu yang ada, kita bisa gunakan untuk memeriksa kembali pekerjaan kita. Ya, yang hasilnya itu akan mungkin lebih memuaskan. Karena apa? Persiapan kita lebih, ya kan? Waktu kita lebih, tidak terburu-buru. Itu yang pertama, apa yang membuat orang tergesa-gesa. Terus apa akibatnya sih? Ya kan? Setelah apa yang membuat orang tergesa-gesa, sekarang apa akibatnya? Jika kita itu tergesa-gesa atau terburu-buru,
Ya, di sini saya catat bahwa yang pertama, kalau akibat kita sering tergesa-gesa, sering terburu-buru, tidak bertobat-tobat, ya kan, dari terburu-buru terus, tiap hari terburu-buru terus, akhirnya yang pertama itu adalah kita tidak mengizinkan Tuhan untuk mengintervensi, memimpin dan mengarahkan hidup kita. Itu akibatnya. Akibat kalau kita sering tergesa-gesa atau terburu-buru itu adalah kita tidak mengizinkan Tuhan untuk mengintervensi, untuk memimpin, mengarahkan hidup kita. Contoh, karena sudah terlambat berangkat ke kantor, kita tidak berdoa. Bangun tidur, kita tidak berdoa. Kita tidak mengucap syukur dulu. Kita tidak meminta perlindungan dan tuntunan Tuhan untuk sepanjang hari ini. Karena kita terburu-buru dan kita tidak mengizinkan Tuhan untuk mengambil alih hidup kita. Itu contoh yang pertama. Terburu-buru, sampai ke kantor, berangkat dari rumah tidak berdoa. Bangun tidur tidak berdoa. Dan yang kedua itu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru di dalam doa dan membaca Alkitab. Yang bahasa sehari-harinya adalah begini. Yang penting saya sudah baca Alkitab. Yang penting saya sudah berdoa. Jadi apa yang mereka baca, apa yang mereka renungkan itu tidak dilakukan, hanya apa? Tuntutan. Oh, hari ini saya harus 1 pasal. Ya udah, hari ini saya habiskan 1 pasal dalam 5 menit, ya kan? Terus berdoa. Berdoa tanpa tedeng aling-aling, langsung sebentar, Tuhan terima kasih, bla 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 bla. Amin. Intinya apa? Kalau orang tanya, sudah berdoa, sudah baca Alkitab? Sudah. Padahal yang dia lakukan adalah dengan terburu-buru. Yang penting saya sudah melakukan tugas saya sudah membaca Alkitab, saya sudah berdoa. Cara-cara itu atau sikap daripada kita itu membuktikan bahwa kita itu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya kan? Kita tidak meminta tuntunan Tuhan. Kita tidak berusaha untuk berdialog dengan Tuhan. Ya kan? Karena apa? Berdialog itu butuh waktu. Berdoa itu butuh waktu. Bukan kita lipat tangan, kita tutup mata, langsung kita ngomong, setelah itu kita amin. Kapan waktunya Tuhan untuk berbicara dengan kita kalau seperti itu? Ya kan? Padahal kita sering bilang, kok saya sering dengar orang bilang Tuhan berbicara, Tuhan berbicara. Tapi kok kepada saya Tuhan tidak pernah berbicara? Ya karena kita tidak memberikan Tuhan waktu. Ya kan? Apa yang sudah ada di dalam hati kita, kita sudah katakan, langsung kita tutup amin. Ya Tuhan kapan bicaranya? Karena apa? Seperti telepon. Setelah kita ngomong telepon, tanpa kita menunggu yang di seberang sana mengatakan apa-apa, kita sudah bilang, oke, sudah selesai ya, bye-bye, tutup. Gitu. Ya kan? Itu tidak baik karena apa? Tuhan tidak diberikan waktu untuk berkata-kata. Ya kan? Sama seperti bilang, berdialog itu butuh waktu. Sama seperti kalau kita pacaran. Ya kan, sebagian daripada kita yang pacaran, apakah pacaran itu tidak membutuhkan waktu? Apakah pacaran itu tidak memerlukan dialog? Apakah pacaran itu tidak memerlukan komunikasi? Tidak kan? Apa cuma pacar, misalnya yang perempuan, dia telepon yang pria, setelah dia berkata-kata dia bilang, udah ya, oke, bye-bye. Tanpa dia kasih kesempatan untuk pihak si prianya untuk mengatakan apapun juga. Ya saya rasa itu hubungan hanya di dalam hitungan hari itu akan selesai. Karena apa? Tidak ada waktu untuk berdialog. Sama seperti Tuhan. Tuhan pun memerlukan waktu kita untuk berdialog, ya kan? Tuhan tidak bisa berbicara dengan kita dengan tergesa-gesa. Tuhan orangnya tidak tergesa-gesa. Tuhan orangnya selalu tahu waktu yang tepat. Sama seperti kita lihat contoh Raja Yosafat. Kita buka di 1 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 5. Saya bukakan ya. Satu Raja-Raja 22, 1 ayat 5. Saya bacakan. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga, pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja
dan tidak merebutnya dari tangan raja negeri Aram. Terus yang ayat keempat, lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Ayat kelima, saudara perhatikan. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Sama seperti Raja Yosafat, pada saat ia mau melakukan sesuatu yang penting atau tidak penting, dia masih bisa berkata, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Berarti di dalam melakukan apapun turut campur tangan Tuhan, intervensi Tuhan di dalam hidup kita itu sangat-sangat penting. Ya Bapak dan Ibu, karena apa? Hidup kita itu milik Tuhan, ya kan? Kalau kita bertanya kepada Tuhan, kita tanya jalan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus saya katakan, apa yang harus kita bicarakan. Kalau kita sering-sering bertanya kepada Tuhan, kita itu akan menjadi orang yang bijaksana, orang yang tahu pada waktu yang tepat berkata yang tepat, dan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, itu yang tadi yang pertama. Apa akibatnya jika kita tergesa-gesa? Yang pertama, kita tidak mengizinkan Tuhan untuk mengintervensi, memimpin, dan mengarahkan langkah hidup kita. Dan yang kedua, menimbulkan kerugian dan kecelakaan. Di 2 Samuel 4 ayat 4. Kita buka di 2 Samuel ya, sebentar Bapak dan Ibu. 2 Samuel 4 ayat 4 saya bacakan. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar rencana Saul dan Yonatan dari Yisrael, inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Perhatikan lagi ya Bapak dan Ibu. 2 Samuel 4 ayat 4. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun. Ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yisrael, inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Akibat kalau kita terburu-buru atau tergesa-gesa, yang kedua adalah menimbulkan kerugian dan kecelakaan. Ya kan? Kalau apapun yang kita lakukan, contohnya di sini, inang pengasuhnya karena terburu-buru, niatnya baik untuk menyelamatkan si Mephiboset ini. Jadi buru-buru dia lari, dia ambil, dia angkat. Tetapi saking terburu-burunya, akhirnya anaknya jatuh, ya kan, dan menjadi cacat. Walaupun itu alasannya untuk kebaikan, walaupun itu alasannya untuk keselamatan. Apapun yang dilakukan kalau terburu-buru, itu akan menimbulkan kerugian dan kecelakaan. Dan yang ketiga, karena tergesa atau terburu-buru, kita sering tidak berpikir sehat. Contoh, misalnya dalam hal berinvestasi, ya kan? Saat ini kita sering mendengar bahwa mereka banyak yang berinvestasi, baik itu di dalam saham, baik itu di dalam segala hal, ya kan? Koperasi atau apapun juga. Tetapi seharusnya itu kan mereka berpikir dengan baik. Apakah itu memberikan keuntungan yang baik? Kalau itu memberikan keuntungan kepada kita, apakah perusahaannya itu baik? Apakah perusahaannya itu sehat? Ya kan? Tetapi karena teman-teman kita berkata, hayu masuk aja, itu bagus loh, bunganya besar dan itu menguntungkan kita gitu loh. Akhirnya saking karena tersering kita mendengar teman-teman kita untuk mengajak, hayu, nggak usah dipikir lagi, hayu kita ikut aja, pasti menguntungkan gitu. Akhirnya kita ikut gitu loh. Dan ujung-ujungnya ternyata tidak seperti yang kita pikirkan, ya kan?
ujung-ujungnya bukan yang menguntungkan kepada kita, akhirnya itu merugikan kita. Karena mungkin perusahaan itu gagal bayar, atau mungkin karena sahamnya jadi turun, jadi anjlok. Ya kan, karena apa? Karena tergesa-gesa atau terburu-buru sehingga kita tidak berpikir sehat. Itu ya saudara-saudara, itu adalah apa akibatnya. Tadi yang seperti saya sudah uraikan yang pertama, apa sih yang membuat kita tergesa-gesa? Setelah itu apa akibatnya kalau kita tergesa-gesa? Dan sekarang kita lihat, kalau kita sudah tergesa-gesa dan sudah ada akibatnya, bagaimana sih caranya supaya kita tidak tergesa-gesa atau terburu-buru? Ya, yang pertama tuh adalah buatlah skala prioritas yang pertama. Buatlah skala prioritas yang benar. Di dalam setiap kehidupan kita, siapapun itu, baik itu mereka karyawan, mereka itu pemimpin perusahaan, mereka itu anak-anak sekolah, mereka itu ibu-ibu rumah tangga, mereka harus membuat skala prioritas yang benar. Skala prioritas yang benar itu yang seperti apa? Di sini saya catat adalah yang pertama, Tuhan. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, pelayanan. Dan yang keempat, pekerjaan. Coba kita uraikan. Kadang-kadang ada orang yang bertanya, kenapa nomor 1 Tuhan? Kenapa nomor 2 bukan pelayanan? Kenapa nomor 3 bukan pekerjaan? Kenapa nomor 4 bukan keluarga? Ya, jadi jangan dibalik-balik ya Bapak dan Ibu. Skala prioritas yang benar itu adalah yang pertama, Tuhan. Yang kedua itu adalah keluarga. Yang ketiga, pelayanan. Dan yang keempat, pekerjaan. Coba kita uraikan. Kenapa nomor 1 itu adalah Tuhan? Coba, kenapa nomor 1 adalah Tuhan? Karena kita bisa hidup hari ini. Kita bisa berdiri di tempat ini hari ini. Kita bisa duduk manis di rumah masing-masing pada hari ini. Semua adalah karena Tuhan. Ya, tidak bisa kita pungkiri. Ya, pada saat apapun yang kita lakukan hari ini, semua karena seizin Tuhan. Kalau Tuhan bilang sudah selesai waktu kita di bumi ini, kita tidak ada hari ini. Ya, jadi kenapa prioritas kita yang pertama itu adalah Tuhan? Karena kita bisa hidup hari ini, bisa berdiri, bisa duduk bersama dengan keluarga beribadah, masih bisa makan pagi, kita masih bisa bernafas dengan baik, kita masih memiliki tubuh yang sehat. Karena itu segala sesuatu berasal dari Tuhan. Ya kan? Karena itu Tuhan harus kita taruh di nomor 1. Yang nomor 2 itu adalah keluarga. Kenapa keluarga? Kenapa bukan pekerjaan? Pekerjaan itu kan penting, tetapi kenapa harus keluarga? Karena keluarga itu adalah pada saat kita sakit, pada saat kita sedih, pada saat kita susah, pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita mengalami tidak ada pertolongan dari pihak manapun, keluarga ada di situ untuk menolong kita. Keluarga ada di situ untuk merawat kita pada saat kita sakit. Keluarga ada di situ menghibur kita pada saat kita sedih, ya kan? Keluarga ada di situ ikut berbahagia pada saat kita senang. Keluarga ada di situ pada saat kita ditimpa masalah. Jadi saya taruh keluarga adalah nomor 2. Dan yang ketiga itu adalah pelayanan. Kenapa bukan pekerjaan? Kenapa harus pelayanan? Kita buka di Matius 6 ayat 33. Itu adalah ayat yang semua orang saya rasa sudah hafal di luar kepala. Ya, nomor 3 itu adalah pelayanan. Kenapa? Jawabannya ada di sini. Matius 6 ayat 33 saya bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34-nya saya bacakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang dengan kata lain bahwa kata Tuhan, tidak usah terlalu khawatir, tidak usah terlalu berpikir panjang untuk hari esok. Karena apa?
Tuhan ada. Tuhan di situ yang menguasai kita, Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang tahu jalan hidup kita. Saya ulang di ayat 6, ayat 33 Matius ya saudara-saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di sini jelas Tuhan tertulis. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti apa? Kita harus mencari kebenaran firman Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang bersungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak yang bersungguh-sungguh menjalankan kehidupan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagai anak-anak muda kita harus sungguh-sungguh menjaga kekudusan hidup kita, ya kan? Kekudusan hati kita, kekudusan pikiran kita, kekudusan mata kita, ya kan? Apabila kita semua adalah pelayan-pelayan di gereja kita harus bersungguh-sungguh mengambil waktu untuk mempersiapkan diri kita pada saat melayani, pada saat ada jadwal untuk pelayanan, apapun itu juga. Baik itu musik, ya kan? Aser, kolektan, tidak ada pelayanan yang tidak berharga di mata Tuhan. Tidak ada pelayanan yang lebih tinggi dari satu dengan yang lain. Karena semua itu pelayanan adalah sama. Kalau sudah kita lakukan itu dengan bersungguh-sungguh, kita serahkan hidup kita, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, kita berikan hati kita berikan waktu kita berikan seluruh kehidupan kita untuk mencari kebenaran, kita belajar semakin dewasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan berjanji apa? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata Tuhan, maka semuanya. Tuhan tidak menyebut salah satu, Tuhan tidak menyebut kesehatan, Tuhan tidak menyebut pekerjaan, Tuhan tidak menyebut keluarga, Tuhan tidak menyebut apapun juga, tetapi kata Tuhan apa? Semuanya. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berarti kata Tuhan, carilah dahulu kebenaran firman Tuhan dengan sungguh hati. Maka segala sesuatu yang menjadi kerinduan di dalam hati kita, yang menjadi kerinduan di dalam pikiran kita, yang menjadi kerinduan atau angan-angan di dalam hidup kita, kalau itu seturut dan seizin Tuhan, maka kata Tuhan, segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Yang berarti segala sesuatu akan Tuhan berikan, akan Tuhan tumpahkan ke dalam ribaan kita sampai berlimpah-limpah, sampai kita tidak sanggup lagi untuk menahannya. Karena apa? Apakah karena kita baik? Bukan. Tetapi karena apa? Kita sudah belajar untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Kita belajar hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kata Tuhan, segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Ya, itu yang nomor 3, prioritas kita pelayanan. Dan yang keempat, itu adalah saya tulis di sini, pekerjaan. Kenapa pekerjaan itu saya tulis nomor 4 atau yang terakhir? Karena pekerjaan, apapun pekerjaan kita, baik itu kita karyawan di dalam satu perusahaan, baik kita pemimpin dalam satu usaha, baik kita menjalankan pekerjaan atau bisnis kita secara online, apapun yang kita kerjakan, pekerjaan itu adalah bonus yang Tuhan beri dalam hidup kita. Ya, hidup kita ada di tangan Tuhan. Karena itu pekerjaan itu adalah bonus yang Tuhan beri. Kalau Tuhan tidak memberikan pekerjaan, kita mau cari dimanapun kita akan susah. Setiap pintu akan tertutup. Tetapi kalau Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang memberikan pekerjaan itu, setiap pintu akan Tuhan bukakan. Ya saudara-saudara, itu adalah prioritas yang benar. Kalau kita selama ini ada yang salah meletakkan prioritas kita. Nomor 1 mungkin kita taruh pekerjaan, nomor 2 mungkin kita taruh itu adalah keluarga, nomor 3 mungkin kita taruh itu adalah Tuhan, dan nomor 4 itu adalah pelayanan. Mari mulai hari ini belajar untuk menjalankan prioritas yang benar di dalam hidup kita. Ya, karena kita dari mulai bangun tidur, kita dituntut untuk menentukan prioritas. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Belajar Bapak dan Ibu, saudara-saudara,
Yang pertama itu adalah Tuhan. Kenapa kita taruh Tuhan yang pertama? Saya ulangi. Karena hidup kita, segala milik kita, terkhusus nafas kita, kesehatan kita itu adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan kita taruh di tempat nomor 3 atau nomor 4, kalau Tuhan bilang hari ini kita selesai, mana bisa kita lakukan prioritas yang nomor pertama kalau kita lakukan pekerjaan? Ya kan Bapak dan Ibu? Maka yang pertama itu adalah Tuhan. Belajar, meletakkan prioritas. Kalau selama ini kita salah, kita belajar, Tuhan, saya salah selama ini meletakkan prioritas hidup saya. Makanya hidup saya itu agak kacau Tuhan. Tuhan, selama ini saya salah menyusun prioritas, skala prioritas yang benar dalam hidup saya. Makanya selama ini ada aja masalah yang ada di dalam hidup saya. Mulai hari ini kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara termasuk saya, kita merubah, kita taruh skala prioritas kita yang pertama. Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Tuhanlah pemilik hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, segala sesuatu seizin Tuhan. Dan yang kedua, itu adalah keluarga. Karena apa? Tuhan itu sayang kepada keluarga. Kenapa Tuhan sayang kepada keluarga? Tuhan sangat konsentrasi dan Tuhan sangat memperhatikan keluarga. Keluarga itu adalah tempat di mana kita belajar untuk saling menyayangi. Keluarga itu adalah tempat kita belajar untuk saling menghargai. Di keluarga itu adalah tempat kita belajar untuk saling menghormati. Ya, anak-anak belajar hormat kepada orang tua belajar sayang kepada anak, menghargai anak. Suami dan istri belajar untuk saling menghargai. Karena itu nomor 2 adalah keluarga. Keadaan kita saat apapun kita susah, senang, sedih, keluarga kita ada di sana. Dan yang nomor 3 itu adalah pelayanan. Karena apa? Di Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Belajar menjadi pribadi yang mau dewasa di dalam Tuhan. Belajar untuk menjadi pribadi yang dewasa secara rohani. Kalau itu semua kita lakukan, maka kata Tuhan, maka segala sesuatu itu akan ditambahkan. Segala sesuatu, apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan, kalau seturut dengan rencana Tuhan, itu pasti akan terjadi. Dan yang keempat, itu adalah pekerjaan. Walaupun pekerjaan ditaruh yang terakhir keempat, itu adalah karena bonus dari Tuhan. Karena itu bonus dari Tuhan dalam hidup kita, kita harus lakukan dengan tanggung jawab. Kita harus memberikan yang terbaik. Tidak bisa menjadi karyawan yang hanya takut kalau pada saat pimpinannya ada di kantor, tetapi pimpinannya kalau nggak ada mereka akan dengan seenak sendirinya, tidak bisa. Ada atau tidak ada pimpinan atau bos di kantor kita, belajar tunjukkan kita adalah pribadi yang bisa menghargai apa yang Tuhan beri. Kerjakan pekerjaan kita dengan baik, kerjakan pekerjaan kita dengan jujur, kerjakan pekerjaan kita dengan tanggung jawab. Ya Bapak dan Ibu, percaya dan sabar menanti waktunya Tuhan. Ya, ini ayat yang terakhir, benar-benar yang terakhir di Pengkhotbah 3 ayat 1. Ini saya rasa semua juga hafal. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 1 saya bacakan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saya ulangi ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Berarti segala sesuatu yang terjadi di bawah langit dalam kehidupan kita, itu ada waktunya. Ada masanya kita sedih, ada masanya kita senang, ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita untuk berlibur, ada segala waktunya kata Tuhan. Segala sesuatu itu ada masanya, ada waktunya. Tuhan yang beri kekuatan, tidak pernah ada kata terlambat bagi Tuhan. Dalam hidup ini tidak pernah ada kata terlambat. Selama kita mau berbalik kepada Tuhan, selama kita mau mencari kebenaran di dalam firman Tuhan, selama kita mau berusaha lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi, kata Tuhan, tidak ada kata terlambat
Ya Bapak dan Ibu, ketika kita tahu Tuhan memberi yang terbaik dalam hidup kita, Tuhan juga menunggu kita untuk memberi yang terbaik dalam hidup kita. Apa saja yang menurut Bapak dan Ibu dalam yang terbaik dalam hidup kita, waktu kita, keberadaan kita, uang kita, apapun yang terbaik kata Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Kita pun belajar untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan pasti beri kita kemampuan untuk selalu bertindak dengan hati-hati, selalu untuk berkata dengan hati-hati, ya kan? Intinya adalah jangan pernah terburu-buru. Jangan pernah tergesa-gesa. Belajar, bertanya kepada Tuhan, apapun yang akan kita lakukan, bukan hanya hal yang besar, hal yang kecil pun kita tanyakan kepada Tuhan. Kalau itu terus kita latih, jangan heran, kita akan menjadi orang yang bijaksana. Amin Bapak dan Ibu. Baik, kita akan masuk di dalam doa. Saya percaya kebenaran firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua, termasuk saya, karena firman itu adalah pedang bermata dua. Tidak bisa memberkati orang, tapi tidak memberkati yang berkata-kata, tetapi firman itu adalah pedang bermata dua. Dia memberkati banyak orang, tetapi memberkati juga saya yang berkata pada hari ini. Ya, amin. Baik, kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Kembali kami diajarkan bahwa kami tidak boleh terburu-buru atau tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan dalam hidup kami. Kami diajarkan untuk berhati-hati. Kami diajarkan apa akibatnya kalau kami terburu-buru Tuhan. Kami diajarkan untuk lebih berhikmat lagi dalam hidup ini. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan, mari Roh Kudus, urapi hati kami. Urapi seluruh pikiran kami, Tuhan, agar firman yang kami terima pada pagi menjelang siang ini tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.